Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas materi geografi bab 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. A. Pengertian jenis dan fungsi peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Tiga hal penting yang terkait dengan peta yaitu A. Ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. B. Ada proses pemilihan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. C. Ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Peta umum menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta korografi, peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Peta dunia, peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah sangat luas. Jenis-jenis peta. Peta tematik menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara khusus. Berdasarkan skala, peta kadaster memiliki skala yang sangat besar yaitu 1:100 sampai 1:5000. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks luas. Tujuan peta membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan, analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, komunikasi informasi ruang. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. A. Judul peta terletak di bagian atas peta. B. Garis tepi border. C. Orientasi atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah wilayah. D. Skala peta, perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. E. Legenda atau keterangan peta. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. F. Koordinat, garis bujur dan garis lintang. G. Simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. H. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. I. Warna peta untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. J. Sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Ada garis tepi, ada lettering, ada warna, ada simbol, orientasi, skala peta, sumber, legenda, judul peta, seperti yang ada di gambar ini. Keterampilan membuat peta. Pengumpulan data, dua jenis data yang digunakan. 1. Data primer, data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. 2. Data sekunder, data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Tahap pemetaan dapat dikerjakan secara manual dan digital. Manual menggunakan kertas kalkir alat tulis jangka. Digital menggunakan komputer dan perangkat lunak. Penyajian peta menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta. Penyajian dalam bentuk grafis dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis.
Persyaratan peta yang baik yaitu 1. Bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. 2. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. 3. Data yang disajikan lengkap. 4. Mudah dimengerti. 5. Peta harus rapi, indah, dan menarik. C. Proyeksi peta. Proyeksi peta dibagi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistian. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris, proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, proyeksi zenital, azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Proyeksi silinder memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Proyeksi kerucut menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Proyeksi melintang, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. Proyeksi bola bumi persinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi sekan bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Proyeksi superficial terdiri atas banyak bidang proyeksi. Penginderaan jauh. Menurut Lillesland dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Menurut Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Menurut Wilson dan Buffon, penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala tersebut. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Sumber tenaga alami dalam penginderaan jauh adalah matahari, atmosfer. Untuk menjalankan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra satelit secara visual dan memberikan sound digital. Objek. Setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki penampakan yang berbeda pula pada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. A. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Foto pankromatik, yang hijau foto ortokromatik, yang merah foto inframerah, yang ungu foto ultra ungu. Dua, berdasarkan sumbu kamera. 3. Berdasarkan sudut liputan kamera. B. Citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik.
sumber sensor, dan warna yang digunakan. Interpretasi citra, rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur. Pola, menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Bayangan, objek dalam waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin, foto udara, situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya disebut asosiasi. Definisi SIG, peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Komponen sistem informasi geografis. Ada perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan manusia, brainware. Komponen sistem informasi geografis. 1. Perangkat lunak hardware, perangkat keras berupa komputer beserta instrumennya, perangkat pendukungnya. Data yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Alat proses, CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. VDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk Drive, bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape Drive, bagian CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Komponen sistem informasi geografis, alat masukan input. Digitzer, alat mengubah data trace menjadi data digital digitasi. Scanner, alat untuk men-scan data, CD atau DVD, ROM, alat keluaran output. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Plotter, berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Subsistem 6. Dalam mengelola sistem informasi geografis, masukkan data. Subsistem memasukkan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dari data atribut. Penyimpanan data. Keluaran data dalam sistem informasi geografis merupakan penyajian data hasil analisa dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Tahapan kerja SIG. Pemasukan data yang dapat diolah oleh SIG adalah data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek, alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Data geospasial dibedakan sebagai berikut. Data grafis atau geometris, yaitu data SIG yang dibentuk vektor dan raster. Data vektor memiliki arah dan jarak, sementara data raster berbentuk piksel. Data atribut yaitu identitas yang dimiliki oleh data grafis. Pengelolaan data, pengarsipan bertujuan menyimpan data yang akan dianalisis. Pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru. Analisis data, buffering. Buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan baik pada data titik, data garis, data area maupun data poligon. Scoring dilakukan memberi nilai-nilai dari sifat parameter yang ditentukan dalam analisis. Dan overlay. Kelebihan dan kekurangan SIG. Kelebihan SIG, data dapat dikelola dalam format yang jelas. 2. Biaya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan. 3. Data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. 4. Data dapat diubah secara cepat dan tepat. 5. Data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan. 6. Analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. 7. Data yang sulit ditampilkan secara manual dapat ditampilkan dengan pembuatan gambar di 3 dimensi. 8. Data SIG dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kelemahan SIG membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. 3. Mempermudah terjadinya plagiat. 4. Pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi. 5. Membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer. Bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan, bidang pendidikan untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, bidang militer
analisis rute-rute perjalanan, logistik, dan peralatan perang.